Selamat siang. Di sini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Kritis Romin, NPM 18520277 dengan mata kuliah Perilaku Konsumen Grup MC2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas sosial dan perilaku konsumen yang diberikan tugas kepada Ibu Romindo. Kelas sosial dan perilaku konsumen. Menurut definisi kelas sosial ada menurut tentang para ahli, yaitu menurut Fitrip A, kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis, di mana perwujudannya adalah lapisan-lapisan atau kelas-kelas tinggi, sedang, dan rendah. Kedua, menurut para ahli Gorum, kelas sosial adalah kasta yang ditentukan berdasarkan kriteria ekonomi, seperti contohnya penghasilan, pekerjaan, dan kemakmuran. Setelah saya jelaskan materi tentang definisi kelas sosial, sekarang saya akan menjelaskan definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Di dalam materi ini, faktor yang mempengaruhi penentuan kelas sosial memiliki 3 variabel, yaitu variabel ekonomi seperti status pekerjaannya, pendapatan, dan harta benda. Kedua, variabel interaksi prestis individu memiliki asosiasi sosialisasi. Ketiga, variabel politik memiliki kekuasaan, kesadaran, kelas, dan mobilitas. Adapun pendapatan yang lainnya yaitu indikator yang mempengaruhi pembagian kelas sosial, diantaranya yaitu 1. Kekayaan yang menggambarkan gaya hidup masyarakat. Kedua, pekerjaan yang menggambarkan tingkah kehormatan di masyarakat. Setelah itu, di dalam pengukuran kelas sosial memiliki 3 ukuran, yaitu ukuran subjektif, yang dimana kelas sosial didasarkan pada persepsi partisipan terhadap dirinya. Kedua, ukuran reputasi. Ukuran reputasi memerlukan informan mengenai masyarakat yang dipilih untuk membuat pertimbangan awal dengan mengenai keanggotaan kelas sosial masyarakat. Ketiga, ukuran objektif, yaitu terdiri dari variabel demografis, di mana terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori variabel tunggal dan variabel gabungan. Di dalam penjelasan ukuran objektif, yaitu memiliki 2 kategori, variabel tunggal dan variabel gabungan. Indeks variabel tunggal yaitu hanya menggunakan 1 variabel sosial ekonomi untuk menilai keanggotaan kelas sosial. Di dalam variabel tunggal memiliki beberapa variabel yang paling penting seperti pekerjaan, pendidikan, penghasilan, dan variabel lain atau barang. Kedua, indeks variabel gabungan yaitu sejumlah faktor sosial ekonomi untuk membentuk 1 ukuran kedudukan kelas sosial yang menyeluruh. Beberapa variabel gabungan yang paling penting adalah 1. Indeks karakteristik status. Kedua, skor status sosial ekonomi. Di dalam materi tersebut ada menjelaskan tentang penerapan kelas sosial dalam perilaku konsumen. Kelas sosial adalah bentuk lain dari pengelompokan masyarakat ke dalam kelas atau kelompok atau strata yang berbeda. Perbedaan kelas atau strata akan menggambarkan perbedaan pendidikan, pendapatan, pemilikan harta benda, gaya hidup, dan nilai-nilai yang dianut. Kelas sosial akan mempengaruhi jenis produk, jenis jasa, dan merek yang dikonsumsi konsumen.
Kelas sosial juga mempengaruhi pemilihan toko, tempat pendidikan, dan tempat berlibur dari seorang konsumen. Konsumen juga sering memiliki persepsi mengenai kaitan antara satu jenis produk atau sebuah merek dengan kelas sosial konsumen. Jadi, kesimpulan dari materi kelas sosial dan perilaku konsumen yaitu pengaruh kelas dan status sosial mempunyai tujuan untuk menganalisis pengenalan kebutuhan, proses pencarian, kriteria evaluasi, dan pola pembelian dari berbagai kelas sosial untuk mencocokkan produk dan komunikasi secara benar dengan kelas sosial yang aktual dan yang dicita-citakan. Kelas dan strata sosial dalam lingkungan masyarakat dipandang sebagai suatu jurang pembatas antar masyarakat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kelas sosial dalam masyarakat, seperti dalam pekerjaan, kekayaan, pendapatan, pendidikan, asosiasi, sosialisasi tiap individu. Oleh karena itu, para pemasar dalam membuat iklan juga harus sesuai target yang ditujukan, tidak salah sasaran, dan dapat mencapai tujuan. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Sekian dari materi kelas sosial dan perilaku konsumen yang saya jelaskan hari ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe serta share kepada teman-teman kalian dan aktifkan lonceng notifikasinya.